Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi mau ke tempat ban untuk ganti ban cadangan. Tempat ban udah diganti yang lebih besar, tetapi ini mobil Jimny 2020 baru dapat beli di Suzuki. Lumayan, mobil ini nggak banyak yang punya, artinya nggak mahal juga sih harganya. Tetapi memang karena terbatas di Indonesia jadi cukup cukup menarik. Bannya terkecil, makanya diganti kemarin 4, tapi ternyata ban cadangannya nggak bagus, makanya diganti juga. Mumpung hari libur, jadi ada kesempatan untuk ke tempat ban. Ini libur apa ya? Ini libur pilkada serentak di 270 kabupaten, kota, dan provinsi. Dan ini merupakan libur nasional di mana seluruh daerah libur. Apakah yang melaksanakan pilkada atau tidak melaksanakan pilkada tetap libur, karena ini semua konsentrasi kita biar fokus kepada kegiatan pilkada yang dilaksanakan di 270 kabupaten, kota, dan provinsi. Tapi di DKI Jakarta belum ya? Ini baru DKI Jakarta enggak, jadwalnya enggak. Belum jadwalnya. Belum, baru ini aja, di beberapa kota, pokoknya 270 kabupaten, kota, dan provinsi ininya pelaksanaannya. Memang seru sih setiap pilkada. Memang itu kita selalu berharap mendapatkan pemimpin baru yang lebih fresh, baik itu pada seluruh tingkatan provinsi, kota, dan kabupaten. Sehingga kita berharap dengan pilkada tersebut masyarakat yang berada di wilayah tersebut berharap mendapatkan pemimpin baru yang lebih baik, atau kalau pemimpinnya yang lama bagus bisa dipertahankan sehingga tetap bisa memberikan kontribusi pembangunan bagi masyarakatnya, bisa membahagiakan rakyatnya, bisa memakmurkan rakyatnya. Ini yang menjadi hal penting. Tapi yang paling penting adalah bahwa pilkada merupakan wujud Indonesia adalah sebagai negara demokrasi. Sehingga dengan dilaksanakan pilkada atau pemilihan umum kalau tingkat nasional, itu menunjukkan bahwa kita adalah negara demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, terkait harapan-harapan tersebut, memang banyak yang kadang-kadang tidak sesuai harapan dengan kenyataan. Ketika pemimpin terpilih, kemudian dalam beberapa waktu ketangkap oleh KPK melaksanakan korupsi. Sebenarnya budaya korupsi itu, pemimpin yang korupsi, yang tidak amanah, kalau menurut saya itu bermula dari rakyatnya. Jadi tidak hanya pemimpinnya yang salah, tetapi rakyatnya juga harus salah. Bahwa kalau kita mengharapkan pemimpin yang benar dan amanah, tentunya kita juga harus benar dan amanah. Artinya apa? Kalau kita misalnya memilih presiden yang bagus, bupati, wali kota, gubernur yang bagus, ya jangan juga kita mau mendapat sogokan. Kita tidak boleh disogok apapun. Kita harus benar-benar amanah juga, sehingga dari proses yang amanah kita akan mendapatkan pemimpin yang amanah. Apalah artinya uang yang diberikan atau janji-janji yang diberikan, serangan pajar dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak bagus. Artinya kalau kita prosesnya tidak bagus, nanti hasilnya juga akan bagus. Karena ketika kita memilih pemimpin yang tidak benar prosesnya itu, kita akan mendapatkan pemimpin yang nggak benar. Akhirnya pada saat dia menjabat, dia akan juga melakukan hal yang nggak benar. Jadi jangan salahkan pemimpin, tapi cobalah salahkan diri kita juga sebagai rakyat. Jadi jadilah rakyat yang baik, jadilah rakyat yang amanah, pilihlah pemimpin yang bagus, sehingga kita berharap pemimpin kita itu pemimpin yang bagus. Nah, terkait masalah kalau jadi pemimpin, masalah amanah dan tidak amanah, memang kadang-kadang orang lupa kadang-kadang orang ketika mendapat jabatan, kekuasaan, lupa bahwa jabatan itu akan dipertanggungjawabkan, kekuasaan itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Ketika Umar Ibnul Khattab, kenapa dulu khalifah itu bahkan sering tidur di tempat-tempat yang di pojok-pojok desa, di pojok-pojok kota, supaya dia tahu bagaimana rakyatnya, kondisi rakyatnya. Karena akan diminta pertanggungjawaban ketika seorang pemimpin masih bisa tidur nyenyak sementara rakyatnya tidak tidur,
Ketika seorang pemimpin masih bisa makan kenyang pada rakyatnya nggak makan, betapa besar dosanya, dan itu diminta pertanggungjawaban. Ingat bahwa kekuasaan itu ada batasnya dan pasti akan berakhir. Ingat, kita hidup di dunia juga pasti akan berakhir. Jadi kalau seandainya kita tidak benar-benar menjaga kekuasaan itu dengan amanah, menjaga jabatan itu dengan amanah, pada akhirnya kita akan merasa menyesal. Karena sebaik-baiknya ketika kita mendapat amanah itu seharusnya kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya apakah ini merupakan berkah atau tidak berkah? Tetapi ketika kita gagal, kemudian kita tidak mendapatkan yang kita harapkan, kita mengucapkan alhamdulillah bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah, sehingga pertanggungjawaban kita menjadi lebih kecil nanti di akhirat nanti. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada teman-teman sesama masyarakat lainnya sebagai rakyat, mari kita khususnya yang pilkada pada hari ini, pilihlah pemimpin melalui proses yang benar, pilihlah yang amanah, pilihlah orang-orang yang keluarganya baik, pilihlah orang-orang yang mempunyai latar belakang yang baik, pilihlah orang-orang, kita memilih tanpa ada embel-embel lain. Keyakinan kita, mereka adalah penganut agama yang baik. Kalau dia Islam yang baik, Kristen yang baik, Hindu yang baik, Buddha yang baik, Konghucu yang baik. Ya, jadi benar-benar adalah umat beragama yang baik. Kemudian yang kedua, kehidupan keluarganya yang baik. Karena kehidupan keluarga, bagaimana dia bisa mengatur kehidupannya, rakyatnya, kalau kehidupan keluarganya nggak benar, pribadinya dan keluarganya. Ya kalau misalnya keluarganya aja amburadul, anaknya nggak mengikuti orang tuanya nggak bisa jadi contoh, kemudian anaknya juga nggak benar semua, untuk apa? Pasti ngatur rakyatnya juga nggak benar. Jadi dasarnya itu ya, yang penting agamanya dulu ya. Agamanya dulu. Ya, semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Betul. Ya, kemudian apa? Keluarganya, ya kan? Keluarganya. Kemudian yang ketiga apa? Kehidupan bermasyarakatnya. Jadi jangan berharap kita mendapatkan pemimpin kalau kehidupan bermasyarakatnya itu nggak benar. Ya kalau kehidupan bermasyarakatnya, sosialnya nggak benar, ya sama tetangganya aja nggak cocok, kemudian sama tetangganya aja nggak bisa berbagi, sama tetangganya aja ribut, ngapain kita pilih? Itu merupakan masyarakat kecil yang harus dipimpin olehnya itu harus benar-benar baik, sehingga dia juga bisa menjadi contoh di dalam kehidupan nanti pada saat dia memimpin. Kemudian setelah dirinya, ya, kemudian keluarganya, kemudian dalam masyarakatnya, kemudian yang keempat adalah bagaimana dia bisa takut kepada aturan, taat kepada aturan. Jadi kalau aturan-aturan sosial di dalam masyarakat lingkungannya, kemudian aturan-aturan yang ada di dalam negaranya, kemudian aturan-aturan yang dari Allah. Kalau itu semua keempat itu aturan-aturan lingkungannya, istiadat sosial, kemudian masyarakatnya, kemudian kepada negaranya dan kepada tuannya itu bisa dilaksanakan dengan baik, percaya pada saat dia menjadi pemimpin nanti, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, insya Allah akan amanah. Masalah kekayaan, presiden bupati, wali kota yang kaya atau gubernur, kalau memang nggak benar tadi yang latar belakang saya sampaikan, gak usah dipilih. Karena apa? Karena orang kaya juga masih banyak yang korupsi. Kalau orang habis minum air garam, air laut, pasti akan haus. Jadi nggak ada istilah orang udah kaya nggak mungkin korupsi, enggak, bukan itu. Yang jadi nggak korupsi yang tadi saya bilang, kehidupan pribadinya baik, keluarganya baik, dan lingkungannya baik. Itu aja pilih. Jangan mau disogok, jangan mau ada permainan apa-apa. Kalau ada yang datang nggak usah. Pilihlah orang-orang yang baik dan orang-orang yang amanah, baik pada dirinya, lingkungannya, masyarakatnya. Insya Allah, saya dia akan menjadi pemimpin yang baik. Ini udah sampai di pabrik ban Dunlop di Cijantung. Kita akan ganti ban. Terima kasih, nanti kapan-kapan kita sambung lagi atas kebersamaan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.